Inseminasi buatan merupakan suatu cara yang digunakan untuk memasukkan semen ternak jantan yang sudah dilakukan pengenceran terlebih dahulu, yang kemudian dimasukkan ke dalam saluran alat kelamin ternak betina dalam jumlah banyak. Inseminasi buatan bertujuan untuk memperbaiki mutu genetik ternak dan menghindari terjadinya perkawinan sedarah. Sperma yang digunakan pada inseminasi buatan haruslah merupakan sperma yang unggul, sehingga dapat memperbaiki mutu genetik pada keturunan selanjutnya. Pada pelaksanaan inseminasi buatan, hal yang perlu diperhatikan adalah pendeteksian birahi pada ternak betina. Birahi merupakan kondisi di mana ternak betina menunjukkan perubahan tingkah laku dan perubahan penampilan alat kelamin luar yang berarti sudah siap untuk dikawini. Deteksi birahi harus dilakukan secara akurat sehingga dapat mengurangi resiko kegagalan dan mengoptimalkan pelaksanaan inseminasi buatan. Deteksi kebuntingan merupakan hal yang penting dilakukan saat setelah ternak dikawinkan secara alami maupun dengan inseminasi buatan. Deteksi kebuntingan bertujuan untuk mengetahui ternak mengalami kebuntingan atau tidak dengan diagnosis dini setelah ternak dikawinkan atau DIB. Deteksi kebuntingan dapat diketahui dengan waktu produksi yang hilang akibat dari infertilitas sesegera mungkin sehingga dapat ditangani secara tepat. Tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa diharapkan dapat mengetahui tentang inseminasi buatan, mengetahui bagaimana proses inseminasi buatan, mengetahui metode deteksi birahi pada ternak, dan diharapkan dapat mengetahui metode deteksi kebuntingan pada ternak. Manfaat praktikum ini adalah mahasiswa dapat mengetahui tentang inseminasi buatan, dapat mengetahui bagaimana proses inseminasi buatan, dapat mengetahui metode deteksi birahi pada ternak, dan dapat mengetahui metode deteksi kebuntingan pada ternak. Selanjutnya saya akan membacakan materi dan metode praktikum acara 5. Materi pada praktikum ilmu pemeliharaan ternak acara 5 ini meliputi alat dan bahan. Alat yang digunakan berupa gadget seperti smartphone dan laptop. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini berupa video beberapa materi yang sudah diunggah di official account YouTube Laboratorium Genetika, Pemeliharaan dan Reproduksi. Alat yang digunakan pada deteksi birahi meliputi wearpack, boots, dan sarung tangan. Bahan yang digunakan dan diamati pada deteksi birahi berupa ternak betina. Alat dan bahan yang digunakan dalam pengenceran semen antara lain pipet volume, gelas beker, semen yang telah ditampung, dan stock solution. Alat dan bahan yang digunakan dalam inseminasi buatan antara lain kontainer yang di dalamnya ada straw dan cairan hidrogen, pinset untuk mengambil straw, termometer yang digunakan untuk mengambil suhu dan towing, wadah dan media towing, tisu, cutter, stove untuk memotong straw, IB gun, plastik, sheet, sarung tangan plastik, dan kartu recording. Kemudian, alat dan bahan yang digunakan dalam deteksi kebuntingan antara lain Deagesdek, urin ternak bunting, larutan pendahuluan, larutan penegas, dan tabung ukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Raffi Nazari, NIM 23011113000069 dari kelompok 1 IRT D acara 5. Kali ini aku akan membahas mengenai pengenceran semen. Yang pertama ada pengenceran semen pada ternak kambing. Pengenceran semen adalah upaya untuk memperbanyak volume semen, mengurangi kepadatan spermatozoa, serta menjaga kelangsungan hidup spermatozoa. Pengenceran semen diperlukan untuk bisa melakukan lebih banyak IB dari satu ejakulasi dan untuk mempertahankan daya fertilitas pada saat penyimpanan. Bahan pengenceran semen yang baik adalah murah, sederhana, praktis, dan memiliki daya preservatif tinggi, mengandung unsur yang hampir sama sifat fisik dan kimianya dengan semen, serta dapat mempertahankan dan tidak membatasi daya sperma. Bahan yang digunakan adalah semen dan stock solution. Bahan stock solution adalah tris kuning telur, asam sitrat dan fruktosa, sedangkan alat yang digunakan adalah gelas beker dan pipet. Pengenceran semen dilakukan dengan menambahkan pengencer ke tabung berisi semen melewati dinding tabung sedikit demi sedikit, kemudian tabung tersebut digoyang-goyangkan agar
semen dan larutan pengencer tercampur homogen. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya mengurangi kejutan shock pada spermatozoa yang ditimbulkan akibat penambahan larutan pengencer. Suhu pengencer harus sama dengan suhu semen saat dilakukan pencampuran, sedangkan jumlah larutan pengencer yang digunakan tergantung pada kuantitas dan kualitas semen. Selanjutnya ada pengenceran semen pada ternak ayam. Sperma yang sudah diperoleh atau ditampung diencerkan dengan menggunakan NaCl fisiologis sehingga dapat membuahi banyak betina. Pengenceran sperma menggunakan larutan infus atau NaCl fisiologis 0,9% dengan perbandingan 1:6-10. Pengenceran semen pada ayam dilakukan dengan cara menyedot NaCl fisiologis dengan spuit sesuai derajat pencernaannya, kemudian memasukkan ke dalam tabung yang sudah berisi sperma. Menggoyang-goyangkan secara perlahan hingga bercampur dan siap untuk dimasukkan ke dalam saluran reproduksi betina. Sperma yang sudah diencerkan jangan disimpan terlalu lama dan harus dihindarkan dari sinar matahari secara langsung. Umur sperma yang telah diencerkan kurang lebih selama 30 menit. Nah, rumus pengenceran sendiri yaitu pengenceran sama dengan volume semen dikali persen mortalitas dikali konsentrasi per jumlah sperma 1 straw kali 1 straw per volume 1 straw dikurangi volume semen. Aku ulang ya, pengenceran sama dengan volume semen dikali persen mortalitas dikali konsentrasi per jumlah sperma 1 straw per volume 1 straw dikurangi volume semen. Makasih. Oke, selanjutnya kita akan melakukan deteksi birahi. Sebelumnya, deteksi birahi adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk mengetahui tingkat birahi pada ternak. Dengan mengetahui tingkat birahi pada ternak, maka dapat mengoptimalkan perkawinan atau pelaksanaan inseminasi buatan. Deteksi birahi pada ternak dapat dilakukan dengan pemeriksaan terhadap tingkah laku ternak dan pada alat kelamin. Selanjutnya, estrus ternak betina dapat ditandai dengan ternak gelisah, teriak-teriak atau bengak-bengok, alat kelamin betina, terus lendir yang dikeluarkan. Baik, selanjutnya saya akan sedikit mempraktekkan tentang deteksi birahi. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh sedikit tentang deteksi birahi. Yang pertama, kita mengamati dari ternak betina sering mengalami cengak-cengik atau ingin menaiki palung, dan yang kedua adalah teriak-teriak atau bengak-bengok. Langkah selanjutnya yaitu dapat diamati dengan kondisi vulva, dilihat dari warnanya dan atau enggak atau tidak, hangat atau tidak. Dari kondisi vulva dapat dinilai dari +1, +2, dan +3. +1 adalah vulva berwarna putih agak pink. Yang kedua, vulva berwarna merah muda, dan yang ketiga, vulva berwarna merah. Vulva dapat dinilai dari +1, +2, dan +3. Pada +1, vulva berwarna putih agak pink, sedangkan +2, vulva berwarna merah muda, dan +3, vulva berwarna merah. Selain dari kondisi vulva, kita dapat menilai dari lendir yang dikeluarkan. Lendir yang dikeluarkan memiliki skor +1, +2, dan +3. Skor 1 apabila lendir yang dikeluarkan masih terdapat di sekitar vulva, dan skor 2 apabila lendir yang dikeluarkan menetes sampai paha, dan skor 3 apabila lendir yang dikeluarkan mengenai lantai bawah. Baiklah, selain dari lendir yang dikeluarkan, kita dapat mengetahui ereksi pada uterus dengan cara memasukkan tangan pada bagian rektum, kemudian kita mencari pada bagian serviks, kemudian mendeteksi tingkat ereksi pada serviks. Pertama pada serviks sedikit tegang, dan ereksi kedua pada serviks agak tegang, dan yang ketiga pada serviks tegang, dan yang keempat adalah pada serviks sangat tegang. Sekarang kita masuk ke inseminasi buatan pada ternak ayam. Nah, ini tuh bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan jantan
menanggulangi rendahnya fertilitas dan akibat kawin alam, mengetahui dengan jelas dan pasti asal-usul induk dan pejantannya, meningkatkan produksi telur tetas, dan upaya untuk pengadaan DOC dalam jumlah banyak. Nah, langkah pertama untuk IB pada ayam ini adalah handling pada ternak betina. Langkah selanjutnya adalah mencari kloaka ternak ayam betina, kemudian mendeposisikan semen ke dalam kloaka dengan menggunakan bantuan spuit sambil menahan kloaka agar semen yang telah masuk tidak keluar kembali. Oke, selanjutnya kita akan ke inseminasi buatan pada ternak kambing. Inseminasi buatan pada kambing sebaiknya dilakukan pada bagian kedua periode siklus estrus, yaitu antara 12 sampai 18 jam sesudah pertama kali terlihat gejala estrus. Spermatozoa tahan hidup selama 30 jam di dalam saluran kelamin kambing atau domba betina. Alat yang digunakan untuk inseminasi buatan terdiri dari spekulum dengan ukuran lebih 18 cm dengan diameter 2 cm, pipet inseminasi buatan dari gelas berukuran 1 mili dengan skala, atau lebih praktis dengan bus inseminasi buatan untuk kambing dan lampu senter. Selanjutnya langkah-langkah inseminasi buatan pada kambing adalah domba atau kambing betina jika tersedia ditempatkan di kandang inseminasi atau kandang jepit, atau ditempatkan di tempat yang memudahkan petugas dalam memeriksa dan menginseminasi kambing betina tersebut. Pipet inseminasi diisi dengan semen cair yang dibekukan atau bila dengan gun inseminasi buatan. Setelah dimasukkan ke dalam inseminasi buatan gun dan dipotong ujungnya, kemudian gun dibungkus dengan plastik set. Spekulum dilicinkan dengan pelicin dan dimasukkan dengan hati-hati ke dalam alat kelamin betina. Dengan bantuan senter dan spekulum, gun atau pipet inseminasi dimasukkan ke dalam serviks dan semen disemprotkan perlahan ke dalam serviks. Sebelum dimasukkan ke dalam serviks, sebaiknya disemprotkan alkohol terlebih dahulu agar steril. Semua kegiatan inseminasi buatan dicatat dalam buku inseminasi buatan sebagai recording. Faktor yang menentukan keberhasilan pada inseminasi buatan. Faktor mempengaruhi keberhasilan inseminasi buatan diantaranya adalah kualitas semen, deteksi birahi, kondisi resimen, dan keterampilan inseminator. Semen beku yang digunakan haruslah berkualitas SNI, yaitu memiliki kualifikasi motilitas minimal 40% dan mengandung minimal 25 juta sel. Deteksi birahi yang tepat dan akurat adalah salah satu kunci dalam keberhasilan inseminasi buatan. Inseminasi buatan sebaiknya dilakukan antara 6 sampai 12 jam setelah diovulasikan. Selain itu, genetik ternak, BCS atau kondisi tubuh yang terlalu besar atau kecil, kondisi organ reproduksi, kadar hormonal, dan adanya beberapa penyakit tertentu adalah faktor yang perlu diperhatikan. Keterampilan inseminator juga merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan inseminasi buatan. Standar prosedur yang harus diterapkan oleh petugas yaitu cara handling semen, waktu towing, pelaksanaan palpasi rektal, dan inseminasi buatan. Nah, IB sendiri ini mempunyai kelebihan dan kekurangan, teman-teman. Nah, seperti pada umumnya, kelebihan dari IB itu dapat meningkatkan mutu genetik, menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan, peternak mampu mengatur jarak kelahiran dengan baik, serta mencegah terjadinya kawin sedara atau inbreeding pada sapi sehingga menghindari untuk lahirnya ternak yang cacat. Dan dengan peralatan dan teknologi yang baik dalam jangka waktu yang lama proses ini dapat dilakukan berulang kali, sehingga dalam sekali pengambilan semen tersebut dapat dilakukan untuk beberapa periode estrus berikutnya. Sedangkan kekurangan dari IB ini adalah
tidak akan terjadi kebuntingan jika identifikasi birahi pada betina itu gagal. Jadi agar dapat melakukan IB ini kita harus dengan tepat mengetahui siklus birahi atau estrus pada betina. Selanjutnya IB ini juga merupakan teknologi yang memakan modal atau biaya yang sangat besar. Selain itu dapat juga menurunkan sifat genetik yang jelek pada ternak jantan, sehingga nanti berikutnya akan menghasilkan anak yang produktivitasnya menurun juga. Oke. Deteksi kebuntingan pada ternak kambing. Tujuan dilakukannya deteksi kebuntingan ini yaitu untuk mengidentifikasi ternak yang tidak bunting dengan segera setelah dilakukannya perkawinan atau IB. Pemeriksaan kebuntingan ini dapat dilakukan dengan eksplorasi rektal atau palpasi rektum dan menggunakan ultrasonografi pada hari ke-30 setelah dilakukannya inseminasi buatan. Selain itu, para peternak juga mendeteksi kebuntingan dengan cara memperhatikan tingkah laku ternak dengan melihat gejala estrus. Namun, cara tersebut tidak selalu akurat dan sering terjadi kesalahan deteksi. Tidak adanya corpus luteum persistan atau adanya gangguan hormonal lainnya yang menghentikan siklus birahi hewan menjadi terganggu. Metode yang digunakan untuk mendeteksi kebuntingan ternak antara lain yaitu non-return to estrus atau NR, kemudian eksplorasi rektal, ultrasonografi, diagnosa imunologi, dan diagnosa berdasarkan konsentrasi hormon. Selanjutnya ada deteksi kebuntingan dengan menggunakan DIEE GESDEC. Nah, DIEE GESDEC adalah suatu bahan yang prinsip kerjanya mengidentifikasikan ion fenol dalam urin yang dapat digunakan untuk deteksi kebuntingan. Bahannya terdiri dari larutan pendahuluan dan larutan penegas. Metode yang dilakukan untuk mendeteksi kebuntingan melalui DIEE GESDEC yaitu pengumpulan urin yang diduga bunting sebanyak setengah bagian tabung reaksi atau tabung GESDEC. Kemudian ditambahkan 2 tetes larutan pendahuluan. Setelah ditetesi larutan pendahuluan, amati apabila terbentuk suspensi coklat kekuningan. Kemungkinan ternak positif bunting, namun apabila larutan homogen berarti ternak negatif bunting. Kemudian larutan tadi ditetesi 5 tetes larutan penegas. Kemudian amati apabila terbentuk endapan, maka ternak positif bunting. Namun apabila larutan tetap homogen, maka ternak tetap negatif bunting. Nah, kelebihan dari metode ini, kita dapat mendeteksi ternak bunting pada usia dini sehingga berpotensi bunting lebih awal. Maka jika tidak terjadi kebuntingan, maka bisa dapat dilakukan perkawinan kembali dan akan menurunkan jarak kelahiran yang serta-merta akan menurunkan tingkat kerugian yang lebih bagi peternak. Oke. Palpasi puting merupakan suatu metode untuk mendekati kebuntingan dengan cara memerah pada puting sapi untuk mengamati cairan yang dikeluarkan dari puting ternak yang diamati. Palpasi dapat dilakukan dengan uji pada puting atau ambing sapi untuk mengetahui kondisi dari puting atau ambingnya dan diamati cairan yang keluar. Palpasi puting merupakan suatu metode untuk mendekati kebuntingan dengan cara memerah pada puting sapi untuk mengamati cairan yang dikeluarkan dari puting ternak yang diamati. Palpasi dapat dilakukan dengan uji pada puting atau ambing sapi untuk mengetahui kondisi dari puting atau ambingnya dan diamati cairan yang keluar. Metode ini dilakukan dengan cara mencuci tangan terlebih dahulu, memperbesar volume Kebuntingan pada ternak sapi. Salah satu metodenya yaitu palpasi rektal. Palpasi rektal merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui kebuntingan pada ternak besar, seperti ternak sapi.
Palpasi rektal dilakukan dengan cara memasukkan tangan ke dalam rektum dalam bentuk mengerucut dan diteruskan sampai melalui organ reproduksi. Selanjutnya, tangan didiamkan bila ada kontraksi rektum dan dimasukkan kembali saat kontraksi terhenti. Bila rektum penuh dengan tinja, maka sebagian tinja dikeluarkan terlebih dahulu. Waktu pengeluaran tinja ini sebaiknya tangan tidak dikeluarkan dari dalam rektum agar rektum tidak menggelembung. Kemudian jari tangan dikembangkan dan diturunkan ke bawah sampai mengenai kornea uteri. Apabila teraba kornea uteri membesar, hal itu menunjukkan adanya kebuntingan pada ternak. Metode palpasi rektal ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi serta sangat umum dilakukan di lapangan. Juga metode ini sangat mudah dalam pengaplikasian. Kemudian pada palpasi ada palpasi abdominal. Palpasi abdominal ini merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui kebuntingan pada ternak dengan cara meraba perut atau abdominal pada ternak sendiri. Apabila terasa gerakan pada fetus, hal itu menandakan adanya kebuntingan. Akurasi dari palpasi abdominal sendiri tergantung umur kebuntingan ternak. Pada trimester akhir akan lebih terasa pergerakannya daripada trimester awal. Metode palpasi abdominal sulit dilakukan dan membutuhkan sensitivitas dari pelaksananya. Selanjutnya yaitu simpulan. Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa deteksi birahi dapat dilihat dari tingkah laku dan vulva yang mengalami 3A, yaitu abang, aboh, dan anget. Inseminasi buatan pada sapi menggunakan ibegon, kambing menggunakan pipet volume dan speculum, pada ayam menggunakan spuit. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan inseminasi buatan adalah kualitas semen dari sapi pejantan yang diinseminasikan, keadaan organ reproduksi sapi betina, keahlian dan keterampilan dari inseminator pada proses inseminasi buatan, pemilihan waktu dalam proses pelaksanaan inseminasi, dan ketepatan waktu deteksi birahi sapi betina oleh peternak. Metode palpasi kebuntingan yaitu dengan DEEA gas detect, palpasi puting, dan palpasi rektum. Pengenceran semen dengan larutan pengencer atau stock solution.